Shalom semuanya. Yang pertama, kita belajar tentang gereja. Selama ini orang itu bingung mendengar, melihat gereja. Betul tidak? Salah satu kebingungan orang adalah, aku masuk gereja mana? Aku milih gereja apa? Nah, itu orang bingung. Nah, saya ingin yakinkan kepada semua saudara, kita inilah gereja. Kok bisa begitu? Nah, oh ya maaf, buku jangan marah ya. Bahkan ada di antara kita yang nggak tahu dia itu suku apa. Aneh bukan? Maaf ya buku. Sebab buku ini tunjukkan. Ya. Buku angkat tangan dong. Nggak tahu. Dia itu nggak tahu. Karena waktu dia masih bayi, maaf ya, aduh sedih kalau ini. Waktu dia masih bayi satunya, ya. Dia diletakkan dalam satu kardus di depan suatu panti asuhan di Surabaya. Tanpa ada tulisan apa-apa, ini siapa, anaknya siapa. Puji Tuhan. Nah, setelah ketemu kami, maka buat dia ya, kami ini papa mamanya. Yang luar biasa, Tuhan berikan dia istri yang hebat. Angkat tangan dong Ika. Nah, hebatnya lagi, nah kelihatan, agak maju. Hebatnya lagi, Ika ini anak tunggal. Waktu buku bilang, Pak saya sudah ketemu jodoh, saya ini yang kaget. Maaf loh saudara, buku jangan marah ya. Saya jujur, saya apa adanya. Orang tua mana mau terima anak gak jelas begini. Maaf, saya langsung ketemu papa mamanya Ika. Saya bilang apa adanya. Pak, ibu, maaf, memang dia anak kami, tapi kami gak tahu orang tuanya itu siapa. Mikir saudara. Yang saya kaget, anak tunggal loh, bayangkan. Begitu saya dengar orang tuanya Ika berkata, gak apa-apa Pak, kalau memang itu jodohnya. Wih, bayangkan betapa sayangnya Tuhan. Luar biasa Ika, tepuk tangan buat Ika dong. Yang mau menerima buku apa adanya seperti itu. Robi, kalau papa cerita kamu gak apa-apa ya. Nah, Soleh dia masih pakai nama Muhammad sampai hari ini. Muhammad Robi. Kok bisa Muhammad jadi anaknya pendeta? Bisa aja, kenapa tidak? Angkat tangan dong Robi. Nah, berdiri karena yang mau syuting itu Robi. Ya. Tahun berapa kamu dengan ayah ibumu tiba di Nabire? 2007 Pak. 2007. Saya nggak kenal. Ya Robi, kalau papa cerita ini. Bapaknya itu ojek. Jadi dari Jawa Timur, salah satu daerah di Banyuwangi ya? Ya. Mereka merantau ke Nabire, mengadu nasib ojek. Nah, waktu itu kamu kelas berapa ya? Tahun 2007? Kelas 2 SD. 2 SD. Nah, maaf, wajar mau sekolahkan anak cari yang gratis. Nah, di Nabire sekolah gratis ya sekolah kita. Maka masuklah dia ke situ dan tinggal di asrama. Saudara, kami nggak mempengaruhi dia untuk jadi Kristen, tidak. Seperti doanya Pak Ustadz Ahmad Soleh tadi. Agama tidak mempengaruhi. Jangan sibuk tentang agama, betul tidak? Yang penting kita sibuk dengan kehidupan ini. Suatu saat, waktu kelas berapa ayah ibu harus balik ke Jawa? SMA kelas? Nah, SMA kelas 1 saya sampai hari ini nggak tahu alasannya. Maka orang tua Robi ini mau balik ke Jawa. Kamu anak tunggal tak ya? Sebetulnya dari ibu kamu anak tunggal ya. Nah, saya nggak tahu. Oh ya. Nah, saya mikir nasibnya. Kalau orang tuanya balik, anak ini gimana? Yang saya kaget, yang kami semua di Nabire kaget. Dia minta izin orang tuanya biar saya tinggal di Nabire. Oh ya. Ya udah, sampai lulus SMA. Terus saya tanya, kamu lulus SMA mau kuliah di mana? Dia dapat di Malang. ITN atau Brawijaya, Papa lupa. ITN ya, di Malang. Kapan wisuda? Tahun ini. Dia lulus teknik sipil, saudara. Bayangkan itu, luar biasa. Nyata pertama ya.
Hebat. Ya. Begitu kalau ngomong ini panjang. Lalu Arya Rahman. Angkat tangan dong, berdiri hari. Namanya aja tahu, Muslim dia. Arya Rahman, Januari tahun berapa ya Papa baptis kamu di Surabaya? Ingat gak Wi waktu itu? 2019. Satu kali saudara saya diundang oleh satu keluarga yang mengadakan upacara syukuran 50 tahun pernikahan. Nah keluarga ini mungkin keluarga paling tua di desa itu. Desanya pokoknya Sungai Nyamuk itu apanya? Nama desanya keren nggak? Sungai Nyamuk. Nggak tahu itu kok namanya itu, susah, nggak ada sinyal lagi. Jadi saya dengan Pak Edo harus turun di Bandara Banjarmasin. Lalu naik mobil, itu pesawatnya malam. 9 jam kami di mobil baru sampai. Nah, masuk Kabupaten Batu Licin ya, Kabupaten Batu Licin ya. Batu Licin. Sampai situ ada sinyal. Setelah itu nggak ada. Waduh bingung. Alamatnya nggak jelas. Cuma lorong ini, belokan ini. Lagi mana caranya cari? Mutar-mutar kami akhirnya sampai. Nah ternyata di kampung itu, di desa itu mayoritas Muslim. Belum pernah orang desa dengar perayaan 50 tahun pernikahan. Nah yang orang tua ini, salah satu anaknya itu guru kami di Nabire. Nah dia minta supaya diadakan perayaan itu karena 50 tahun supaya orang-orang desa dengar firman Tuhan juga. Akhirnya saya berbagi tentang kehidupan, tentang pernikahan. Betul-betul desa, nggak ada listrik. Nah hari ini hadir, saya nggak tahu dia hadir diundang yang siapa. Waktu dia ada di situ, Roh Kudus bilang kepada saya, anak ini begini-begini, orang tuanya dia itu begini. Ya udah, saya dekati, ringkas cerita Tuhan jamah dia. Puji Tuhan, nah sekarang dia ada di Jogja. Saudara, hari ini ada banyak orang-orang yang kita harus kenal. Lihat ini, yang paling gagah duduk di tahta kursi roda. Ya, namanya Pak Filipus. Ya, buat saya itu tahta. Semua kita nggak punya tahta kayak Pak Filipus. Ya, didorong oleh cicinya, ya, yang setia sama ponaknya yang mana? Oh itu dia. Oke, tinggal di Tulungagung. Nah, bagi yang belum tahu, ini gereja apa? Jawabannya gereja Korak. Loh, kita ini gereja loh sekarang. Ketua sinodenya Ibu King. Ibu King mana? Mana dia ketua sinode? Oh enggak ada. Oh di belakang. Iya, ya lucu ya saudara. Maka itu kita ini keluarga, kita ini gereja. Nanti saya jelaskan. Adi Gunawan, angkat tangan. Nah, walaupun matanya ngelihat, maaf, tapi dia tunanetra. Dan hebatnya tunanetra ini, kalau saudara cari di Google, ya dia bisa ngajarin orang-orang buta yang lain. Bisa baca buku, bisa jalan sendiri, pakai aplikasi. Wih, keren sekali itu saudara bisa dengar. Nah, murid-muridnya Adi Gunawan yang terakhir ini luar biasa. Banyak orang-orang yang punya jabatan penting, baik di bank, baik di kantor mana begitu. Tapi di usia tertentu mereka itu mengalami gangguan penglihatan. Nah, saudara bayangkan yang pernah melek lalu nggak ngelihat, itu kan tersiksa sekali. Nah, sekarang Adi Gunawan nama ini jadi dikenal oleh banyak, maaf saya pakai kalimat ini, orang buta yang dadakan buta. Dan Pak Adi nggak cuma ngajar bagaimana menggunakan aplikasi HP, tapi dia menghibur. Karena Adi Gunawan orangnya ceria sekali. Coba nanti saudara kumpul, lebih lucu dari Hendra. Hendra yang mana? Yang baju merah itu. Keren loh. Masuk penjara berapa kali kamu? Nggak usah malu, kita ini keluarga kok. Oh, 6 loh, bayangkan. Bangga lagi. Yang namanya Eko mana? Nah itu, ini pernah ketembak polisi. Itu katanya pelurunya masih ada di betis, masih ada nggak? Coba tol, aku larang. Jangan dijual. Ya, berapa kali kamu masuk keluar?
5 kali. Jahat ya, tertawa lagi kita. Nah, ada lagi. Deki mana Deki? Sini kamu. Ini orang India. Mukanya ditato. Sini Dek. Lihat tuh mukanya tatoan saudara. Buka dong sebentar aja. Nah lihat tuh mukanya. Terus kupingnya ditarik panjang. Ini dari mana ini? Ampun duduk sana saudara. Ya dia kupingnya kayak Indian betul. Dia di penjara juga. Nah di sini kita bersyukur ada orang namanya Pak Andreas. Angkat tangan dong. Nah Pak Andreas ini dapat julukan bapaknya orang penjara se-Indonesia. Apa? Oh kepala sekolah. Hebat. Nah yang hebatnya lagi, kenapa Pak Andreas bisa begitu mengasihi warga binaan? Karena dia pernah di penjara juga. Tapi sekali ya Pak Andreas ya, jangan kayak mereka mas. Maaf. Bayangkan saudara. Oh ketemu Yesus di penjara ya. Nah yang saya capek. Kalau saya ada di kota A, di kota B, lalu Pak Andreas ikut Zoom, permintaannya cuma satu. Pak Daniel, cari lapas dong, syuting, saya pengen tahu. Bayangkan, saudara, ini ngasih kerjaan. Serius, pokoknya kemana saja, dia bilang cari lapas ya, cari lapas. Luar biasa, karena hatinya ada di situ. Iya, suruh lewat lapas ya. Siapa lagi ya? Kalau Kristo nggak usah lah. Sehat kok dia. Mana? Ambon, paling Ambon. Oh iya, mana namanya Ambon? Ambon sini Bon. Kamu tuh Ambon bener atau Ambon Jawa? Ambon. Kamu tuh Ambon bener atau Ambon Jawa? Oh, lah kok dipanggil Ambon kenapa? Kamu lulusan mana? Lulusan mana? Lowo Waru, Malang. Sekali kok masuk? Sering berapa kali? Serius berapa kali kamu? Kalau diingat? Di Loaru 2 kali. Loaru 2 kali. Kok kerasan sih? Iya. Terus? Polsek 12 kali. Aduh. Udah duduk aja. Anaknya 5 lihat tuh. Saudara. Maaf ya, dengerin. Belum tentu gereja mengurusin orang-orang kayak begini. Betul atau belum tentu. Tapi inilah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak lagi, saya nggak bisa ceritakan satu. Steve mana Steve? Oh itu dia, oh nggak gitu aku Steve papi. Dia juga di penjara anak. Begitu banyak orang yang perlu rumah dalam hidup ini. Maka itu kalau Tuhan kumpulkan kita. Nah saudara-saudara yang ikuti dari rumah. Sebagian besar kami yang kumpul hari ini 90%. Itu nggak pernah ketemu, baru hari ini ketemu. Betul tidak? Saya juga baru ketemu berapa saudara. Waktu itu tadi sudah pakai masker. Hai, saya bingung juga. Ini yang siapa? Maaf. Apalagi yang sudah bodinya berubah-berubah dari dulu. Nggak kenal kamu ini siapa? Terus dia tanya, bayangkan kalau kurus dulu. Nggak bisa bayangkan, saya nggak tahu siapa kamu. Bayangkan, jadi kita ini luar biasa. Bahkan sebentar. Ada berapa yang mau dibaptis? Berapa orang mau dibaptis hari ini? Michelle, mana Michelle? Michelle di mana? Oh siap ya. Dengan Michelle sudah dihitung Michelle? Ya 5 orang mau dibaptis. Wah kerajaan surga bersukacita. Haleluya. Oke, kita buka Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Oh iya saudara, ini betul-betul gereja. Saya tadi coba ngitung makanan yang dibawa di dapur. Itu hampir 20 macam, saudara. Bayangkan. Bahkan dari Palembang kirim pempek. Dari Lahat kirim apa itu? Almond crispy. Dari Jambi kirim bandrek. Itu kalau minum bandrek bisa terbang, saudara. Terus kirim teh mint ya, daun mint. Lalu teh daun kelor. Apalagi dari Jambi? Apalagi Kristo dari Jambi? 3 macam. Terus dari Surabaya saya nggak tahu makanan apa saja. Ini Pak Daniel dan siapa sih panggilanmu? Dan kamu Sutrisna ya. Itu bawa renungan harian. Nah itu sudah bisa ambil. Ya ada di meja situ. Hebat.
Ini loh namanya keluarga. Oh ya, Jer kamu mesti tolong Boy ambilin beberapa, tunjukkan ke sini aja. Nah, saudara perhatikan yang lewat Zoom, lewat IG, apa saja saudara. Ya, ini celengan. Dekatin situ karena mau syuting. Ini celengan karya namanya Johan di LP Pasuruan. Oh Yuda, maaf. Hebatnya dibuat dari kertas koran bekas. Menarik sekali. Barusan minggu yang lalu dikirim ke Nabire berapa banyak, baru nyampe minggu lalu. 90 akan dibagi ke anak-anak. Bagus. Coba lebih dekatkan lagi. Ada lubangnya supaya tahu. Itu dari kertas koran. Dijual berapa hari ini supaya tahu? 50. Harus habis. Nggak habis awas. Semuanya beli. Baru laku 3. Oh baru laku 3. Ya udah kurang. Oke ya. Nah ini gereja. Udah. Efesus 2 ayat 18. Mari kita baca. 1, 2, 3. Lu mana ayatnya? Efesus 2 ayat 18. Nah, ada ustadz di antara kita juga. Maka itu tadi bukan mengaji, itu doa Bapak kami ya. Doa Bapak kami dalam bahasa Arab yang dilantunkan tadi. Dan itu luar biasa. Kita nggak sibuk dengan agama. Oke? Efesus 2 ayat 18. 1, 2, 3. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, kedua pihak artinya karena dosa kita ini tidak hanya terpisah dengan Bapa di surga. Saya ulangi, karena dosa kita ini nggak hanya terpisah dengan Bapa di surga, tapi kita terpisah satu dengan yang lain. Betul tidak? Karena dosa suami istri aja bisa ribut. Tapi Tuhan Yesus membuat jalan dengan kematian kebangkitannya, sehingga kita yang berseberang musuhan itu oleh satu roh dipersatukan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Apa bedanya dipersatukan oleh roh dan oleh denominasi gereja? Beda tidak? Beda. Bahkan satu denominasi saja gerejanya bisa macam-macam, itu pun bisa ribut. Maka saya tanya, apa bedanya disatukan oleh roh Tuhan Yesus dan disatukan oleh doktrin? Wah, malah jauh kita ini. Ulangi lagi ayat 18 supaya kita tahu bahwa ini gereja. Seperti ini gereja. 1, 2, 3. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara bisa bayangkan, di bawah Ustadz Ahmad Soleh ada sekian belas ustadz lagi ya, yang sedang mencari Tuhan. Bayangkan, kita nggak usah merubah agamanya, nggak apa-apa. Beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Stop, satu-satu. Demikianlah kita bukan orang asing, bukan strangers, dan juga bukan pendatang, bukan tamu. Saya tanya, sepengetahuan saudara sampai hari ini, kalau kita ikut ibadah suatu gereja, maafkan saya, maafkan. Kalau kita ikut ibadah suatu gereja yang disebut keluarga dalam gereja itu, semua orang atau hanya orang tertentu? Orang tertentu. Biasanya disebut keluarga dianggap dekat, ya yang dekat dengan keluarga pendetanya, maaf ini saya berkata. Betul ya? Nah, tapi kita di dalam Kristus Yesus, dua pihak dipersatukan untuk masuk jalan ketemu Bapa di surga. Maka itu kita bukan orang asing, kita bukan tamu, bukan tetangga juga, harus bilang tetangga. Tapi siapa? Baca 19. Maaf, melainkan? Nah, stop dulu. Saya pakai istilah Batak. Kawan semarga. Kalau orang Hokkien bilang satu seh.
Ya, kalau orang Mandarin bilang zingnya sama, semarga. Jadi bukan tamu, bukan orang asing. Lanjut. Dan dari orang-orang kudus, bukan orang-orang kudus. Terus? Dan anggota-anggota keluarga Bapa. Nah, ini koraknya itu. Komunitas orang-orang percaya, anggota keluarga kerajaan surga. Kita ini kawan semarga, satu keluarga, satu nama belakang yang sama. Wih, luar biasa. Bukan orang asing. Jadi kita dipersatukan. Dalam berapa diskusi cerita ya, yang belum masuk grup orang silakan, mumpung masih ada tempat, habis ini penuh kali itu. Ya, nah. Terus tadi saya ngomong sama Sheryl, itu sebutannya apa kok di korak? Ratunya. Oh, jangan ada. Ratunya stiker. Oh iya. Saya sudah bilang mulai besok Sheryl aja dapat jatah kirim 1 stiker sehari. Mas kalau kirim stiker bikin penuh WA aja. Maaf. Nah, dari berapa diskusi kami semua, maaf yang gak tergabung, kamu gabung silakan nanti. Saudara, betul nggak kalau saya katakan kalimat ini? Ternyata kita ini lebih akrab, lebih menyatu daripada saudara kandung. Itu luar biasa loh. Kita nggak kandung secara darah daging orang tua. Tapi setelah kita baca Efesus 2:19, kita gimana? Nah, yuk baca lagi itu 19, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Terus, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Bapa. woi, anggota-anggota keluarga Tuhan. Anggota dari orang-orang kudus. Saudara, ini dahsyat. Ini yang namanya gereja. Kita bisa dipersatukan dari macam-macam latar belakang. Karena saya ini lama sekali, ya cukup lama bergaul dengan orang-orang kena narkoba. Dulu sebelum saya menikah, di rumah kami di Jalan Musi nomor 38 Surabaya, itu tempat penampungan. Saya itu ketemu orang sakau yang aneh-aneh. Aduh saudara, saya itu belum pernah melihat ada orang bisa jambak rambutnya sendiri sampai satu kepal gini loh. Ngeri, makanya siapa nggak kaget. Lepas, karena dia sakau, dia nggak tahan. Saya nggak ngelihat, saya lagi sibuk ngurus minuman dia. Begitu saya balik, dia teler ngangkat rambut. Ya apa itu? Ya ampun, itu nariknya kayak apa? Iya, otomorfin ya. Sesuatu kali saya dengar tar gitu. Apa ini pecah? Ternyata dia membenturkan kepalanya ke tembok. Saya bilang mati ini anak. Untung gak lo deh kalau gitu. Pernah kepanasan. Dia bilang boleh gak Pak, saya berendam di bak mandi. Silakan. Saya nungguin 3 minggu lebih tiap malam berendam. Karena saya larang dia konsumsi lagi. Maka itu saya ngadep orang sakau itu sudah sering yang aneh-aneh. Yang guling-guling, yang teriak. Saya bilang teriaklah sepuasmu. Saya cuma peluk dia. Saya cuma doakan dia. Wih, maka itu saya bersyukur punya pengalaman seperti itu. Belum tentu banyak pendeta berdapat kesempatan seperti itu. Oh, kurang ajar kamu. Hendra tanya, papi gak ikut sako ya? Tak uyoi kon. Ayo, cekeng. Itu loh, itu modelnya 6 kali keluar masuk penjara gitu tuh. Maaf. Buku, ngajak kamu tertawa. Nah, saya belajar begini loh. Salah satu penyebab kenapa orang yang kena narkoba itu punya ikatan yang kuat loh, saudara. Ikatan batin mereka itu kuat. Waduh, waktu saya ngurus mereka, yang paling susah adalah menjauhkan mereka dari kelompoknya. Memang ada urusan bisnisnya, tapi saya nggak ngeliat itu. Begini loh, saya kagum.
Kalau ada orang baru yang mau gabung dengan mereka, mereka tuh nggak perlu tanya asalmu mana, kamu konsumsi apa, dan kamu sudah kena AIDS atau belum, itu nggak tanya. Begitu datang satu orang, saya ngalami sendiri, ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya pikir tadinya, loh kamu sudah kenal? Belum, baru datang tadi. Hah? Maaf. Apa yang buat mereka bisa begitu cepat saling menerima satu dengan yang lain? Ini yang saya kagum. Mereka punya prinsip, kita ini senasib. Waduh, ketika saya tahu itu saya menangis. Yang dalam kejahatan saja bisa mengatakan kita ini senasib. Tapi jahatnya setan, mereka tuh punya ikatan gini. Kalau rusak bareng, kalau mati bareng. Wih, itu yang saya takut. Bagaimana cara melepaskan rasa kebersamaan ini loh. Tapi satu yang menyebabkan di mana-mana mereka nggak diterima. Penerimaan itu hal yang paling penting buat manusia. Ngerti nggak saudara? Yang bisa menerima mereka, ya yang senasib dengan mereka. Nah ini yang saya mau katakan. Maaf, lagi sekali maaf para gembala. Apakah semudah itu gereja bisa menerima orang yang nggak dikenal dan orang jahat? Maaf. Jawab. Semudah itu? Tidak. Ngisi formulir dulu, diselidiki dulu. Ya ampun. Mereka itu nggak pakai formulir. Cap jempol aja tidak. Lu serius? Ada yang mau layanin anak-anak dari gereja Adi ya? Tapi sampai sekarang nggak muncul lagi. Nah itu dia makanya. Janjinya hari Kamis, setiap hari Kamis sore mengadakan. Sampai Kamis berapa kali habis? Oh ya udah enggak apa-apa, nggak usah ngomong. Seperti itu loh. Coba saudara baca dulu ya Roma 15 ayat 7. Secara psikologis ayat ini diakui oleh dunia psikologi di mana saja. Coba baca Supri, Alkitabmu mana? Kamu baca ya. Roma 15 ayat 7. Nah, kalau nyebut nama Supri, saya nggak pernah kenal dia. Tiba-tiba waktu saya pelayanan di Subang, dia hadir. Dan Roh Kudus beritahu saya dia itu nggak punya orang tua. Ya udah, akhirnya jadi anak saya. Sekarang dia lagi kuliah di Jogja. Kamu ngambil bahasa Inggris ya Supri? Ya, ya sudah. Maka itu ketika dia bisa kumpul kita, dia betul-betul merasa punya keluarga. Hebat sekali. Udah? Baca 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menyelamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ilmu jiwa ada obat gratis yang bisa menyembuhkan sakit apa saja, khususnya sakit kejiwaan. Acceptance, penerimaan, saudara. Ini firman-Nya. Hendaklah kamu saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Bapa. Jadi Efesus 2 18-20 dan Roma 15 ayat 7 itu yang memotivasi saya sampai hari ini. Saya bisa menerima orang model apa saja, maaf, baunya kayak apa saja, maaf. Saya bisa menerima. Bahkan saya nggak kaget, saya bisa tidur dengan mereka yang seperti apapun keadaannya. Karena itu penerimaan. Dan secara psikologis orang itu sembuh kalau diterima. Saudara sering lihat toh di YouTube ya, anjing-anjing liar di jalanan yang luka apa, begitu diterima, disayang, jadi sehat nggak anjing itu? Nah, lihat. Ternyata nggak cuma orang butuh penerimaan, binatang juga. Nah, itulah gereja, katakan amin. Harusnya gereja seperti ini. Begitu kita di Korak ini adalah gereja, katakan amin. Bisa saling menerima satu dengan yang lain.
Saya beri kesempatan ada 2 orang atau 3 orang di antara saudara yang betul-betul mendapatkan sesuatu dari korak, bukan dapat stiker. Saya nggak mau. Maaf. Ayo, siapa? Saya nggak tahu, saya nggak bisa nyebut karena saya nggak tahu pengalaman saudara. Ya, saya percaya semua kita yang gabung grup korak itu kaget-kaget pertama. Ditinggal meleng sekian jam aja ratusan. Ini apaan ini grup ini? Hengki dulu, Hengki sini. Enggak apa-apa supaya bertobat hari ini sini. Ayo, nah ini. Iya founder korak tapi melarikan diri. Jer, lihat Jer. Ayo. Ya kamu cerita gabung korak ini untungnya apa, ruginya apa? Ayo ngomong, cepat. Guyo jaya. Untungnya teman banyak. Terus saling berbagi. Ruginya kalau baca banyak banget. Ya udah itu aja. Ayo, siapa lagi? Cepat. Ingat masuk. Sudah sini ngomong saksi. Iya, ini foundernya korak gara-gara nama korak gara-gara itu. September ya waktu dengan David. Ingat cepetan. Geng boleh toh, geng? Boleh. Suaminya belum boleh, gak cepat sini macam. Ingat cepat jamnya ini. Mau baptisan nanti. Ayo. November ya? Oh ya 20-an itu. Oke. Sudah maju. Nah, sekarang fotoan, Heng. Loh, nah boleh situ di foto. Loh, kok foto sih ini anak? King, ini loh King bojomu King. Maju sini. Jadi gini ya, saya ini korban. Loh, kok korban? Karena gini, waktu itu catering gara-gara SK. Pak Roni nggak ikut cateringnya? Ada tuh. Oh, yang mana Pak Roni? Dia nggak mau turun. Oh. Jadi chattingnya itu di WA-nya Sungai Kehidupan. Terus Papi itu bilang gini, kalau saya nyambung di chatting, Papi ini selalu bully aku. Bully enggak lah, bully gimana? Ini loh, orang Surabaya masuk kata gitu. Terus aku bilang gini, Pipi aku kan anak wedok, kalau ngomong korak gitu. Terus Papi nggak jawab lama gitu. Terus Papi masuk lagi. Lah salah Papi apa? Kan korak apa sih? Ya, komunitas. Nah, ya di komunitas. Orang-orang rohani anggota kerajaan surga. Terus siangnya si Betty ada sharing masalah korak sama SK sama Kompas. Terus aku bilang, aduh Bet, nek susah-susah kayak gitu kita nih maunya kumpul-kumpul teman, senang gitu kan. Pokoknya kita nggak mau masalah gitu kan. Terus siapa? Udah Papi bilang aku korak kan. Bikin aja grup korak gitu. Akhirnya bikin aja grup korak. Saya sudah langsung hari itu 200 ya. Aku 200. Terus kan aku yang buat. Terus Betty yang maju. Aku bilang, ya bagus sama aja maju. Aku yang di belakang aja gitu kan. Terus sampai tersambung. Sekarang berkembang. Ada Pak Andreas dan lain sebagainya. Saya tuh juga awalnya dengan Betty tidak ada berpikir akan berkembang pelayanan sampai seperti ini tuh nggak ada. Pokoknya awalnya chatting tok, senang-senang gitu lebih. Nah, tapi ternyata ada pelayanan penjara, terus apa lagi Bet, dan lain-lain. Kan yang terakhir saya juga nggak terlalu ikut di dalamnya ya, tapi saya cuma mantau. Sehari itu mungkin 1000 WA ya, 1000 chat, itu minimal. Meskipun saya nggak aktif ya, tapi saya melihat setiap hari itu pasti ada 1000 WA. Setiap pagi clear chat email, tidak dibaca. Saya nggak merasa ketuanya. Direkam. Oke. Jadi saya berharap ke depannya ya, kalau memang kalian mau menjadikan grup yang didirikan Papi ini menjadi keluarga gereja, berkembang lebih besar lagi, saya berharap Kristo yang menjadi ketua gerejanya. Oke. Ya. Ada papanya Inge, kok maaf ya kok, bukan ngerjain anaknya loh kok. Memang dulu waktu mamanya dia ngambil, dia ngidam apa sih kok anaknya kayak gini jadi. Maaf. Saudara, jadi namanya keluarga itu pasti ada keterbukaan dan nggak boleh saling tersinggung. Namanya keluarga. Ada satu lagi? Ayo.
Yang merasa heran. Siapa? Oh Betty hebat. Sudah cepat cerita kamu. Selama kamu hidup sudah kenal banyak orang, terus ketemu orang ini bagaimana? Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Cora. Saya itu ikut Zoom-nya Koden, Papi Daniel, Papa Daniel ini sejak Koden ini di lockdown di Nabire. Ya. Jadi saat itu Tuhan nggak tahu gerakan saya untuk cari YouTube-nya Koden, saya dengerin, saya suka khotbahnya. Terus saya akhirnya hubungin Koden lagi setelah 30 tahun saya nggak pernah hubungin. Saya tahu nomor teleponnya Koden, tapi saya nggak pernah kontak Koden secara langsung. Baru pandemi itu saya hubungin WA-nya Koden. Akhirnya Koden telepon saya, ngobrol-ngobrol, terus dia kasih link saya. Setiap kali dia Zoom, pasti saya dikasih linknya. Waktu itu Zoom-nya linknya SK. Jadi sebenarnya cikal bakalnya itu dari SK. Pak Roni ngikuti lewat itu ya, Zoom ya kalau nggak salah. Terima kasih buat Pak Roni dan siapa pemilik linknya? Litkun. Ya, Pak Litkun. Itu, jadi Pak Richard. Itu awal April kalau nggak salah. Jadi ya awal April 2020. Awalnya itu paling yang ikut Zoom SK itu 7 orang, 9 orang ya Pak Jaya. Ini foundernya juga nih. Oh, Pak Jaya foundernya juga. Iya, dari awal ada beliau. Aduh. Jadi kalau saya ingat waktu itu yang ada pasti Pak Jeffrey, Pak Beni, Pak Jaya, Pak Budi, Pak Roni, ada Pak Endik, Pak ini kakaknya. Iya, Onesimus. Ya, Endik kakaknya Pak Filipus ini. Lalu ada Pak Winsan, ada Pak Willy, tapi sekarang semua masih di SK ya. Nah, itu awalnya. Kemudian beberapa lama setelah berjalannya waktu, itu ada lagi link lain lagi yang rutin manggil Koden, yaitu Kompas, yaitu Pak Jeki Misah yang ada di Palembang. Nah, setelah itu akhirnya kan banyak yang pengen tahu. Saya waktu itu hanya japri satu-satu, jadi selalu bilang pengen tahu kapan jadwalnya Koden gitu. Jadi saya nggak secara sengaja jadi kayak asistennya nih ngabarin kalau Zoom-nya Koden. Tapi saya jadi harus tiap hari itu ngirim dari ratusan orang. Nah akhirnya saya pikir saya kumpulkan di satu waktu itu di SK. Tapi ada beberapa keberatan karena ini bukan orang SK. Di Kompas ada yang keberatan bukan orang Kompas. Jadi akhirnya Inge bilang, yuk bikin Kora aja yang semua bisa masuk. Tapi kita tetap aktif di Kompas, tetap aktif di SK. Jadi tetap bersaudara dengan semuanya. Cuman di sini sekarang kita jadi satu keluarga tadi yang kita gunakan. Luar biasanya betul kata Koden. Ini hampir 90% saya baru ketemu hari ini. Kemarin saya datang ketemu Shirley yang pertama, tapi kayak sudah saudara dari lahir gitu. Itu Ci Debbie, saya baru ketemu hari ini, tapi luar biasa sudah kayak cicikku sendiri gitu ya. Kristalnya juga baru ketemu sekarang, tapi udah sering gojek-gojekan gak jelas gitu ya. Hengki ini foundernya SK ini, orang pertama ada di SK. Murtad dia. Bersyukur dia datang, hari ini dia akan baptis orang yang keenam nanti dibaptis. Baptis orang, oke ya. Selamat ketemu semuanya saudara. Kita ngobrol panjang lebar di Zoom ya Bu ya. Waktu sakit juga dia, kita ngobrol panjang lebar semuanya. Yang belum pernah ketemu, salam kenal semuanya. Kita satu keluarga di sini. Haleluya. Nah inilah keluarga saudara. Dunia membutuhkan ini. Ayat terakhir Wahyu 21 ayat 3. Ini kerinduan Tuhan. Kalau saudara punya bahasa Inggris terjemahan New Living Translation atau NLT, disebut God's home, rumah Tuhan. Bukan God's house, home. Ada di tengah-tengah manusia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku. Oh, sebentar. Yang lain mana? Masa kalau cepat sama Pak Philip. Wahyu 21 ayat 3. Maaf. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Tuhan mereka. Luar biasa. Dari takhta itu aku mendengar suara yang nyaring, yang kencang sekali. Suara yang terdengar di seluruh alam semesta. Suara apa itu? Lihatlah, gereja Tuhan, kemah Tuhan, God's home, rumah Tuhan. Ada di mana?
Di tengah-tengah manusia. Maaf. Menurut saudara, gereja-gereja yang kita tahu itu cenderung eksklusif, menarik diri, atau cenderung terbuka keluar? Eksklusif. Lihat berapa kali ada selebaran brosur flyers yang dibuat oleh gereja untuk KKR seminar. Selalu di kalimat terakhir, untuk kalangan sendiri. Padahal Tuhan itu ingin gerejanya itu ada di tengah-tengah manusia. Terus baca kalimat berikut, dan diam di antara manusia. Perhatikan, manusianya bukan kita. Kita rumahnya. Manusia itu di luar kita dan mereka datang. Apa kata lain diam? Saya pernah baca satu terjemahan, Tuhan berdomisili. Tuhan pindah dari surga ke dunia. Suara itu kan luar biasa. Dengan kata lain, kalau dia sudah menemukan gerejanya yang dia suka, catat, maka Tuhan pasti pindah. Kenapa? Ingat? Apa? Kenapa? Oh, piring. Saudara, begitu Tuhan menemukan gerejanya yang dia rindukan. Saya selalu punya istilah the dream church, his dream church. Gereja impiannya. Maaf, tidak berkelebihan kalau kita berkata, siapkan diri bahwa kita ini gereja impian Tuhan. Yang tidak terikat organisasi denominasi apapun. Masing-masing kita tetap pada organisasi masing-masing, gak usah pindah. Tapi kita jadi berkat. Begitu Tuhan menemukan gerejanya, maka dia pindah ke dunia. Berarti dia gak betah di surga. Wih, itu luar biasa. Kalau dia gak betah di surga, berarti dia ada di dunia. Apa yang terjadi setelah dia ada di dunia? Baca ayat 4 kalimat pertama saja. Ayo baca ayat 4 kalimat pertama saja. Apa yang terjadi ketika gerejanya sudah ada di dunia, gereja impiannya ada di dunia, lalu dia pindah ke dunia? Kalimat pertama, 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Stop, kalimat itu saja. Saudara tolong catat. Begitu gereja Tuhan, gereja impiannya ada di dunia, maka di mana ada gereja seperti itu, maka di sekitar kita tinggal, nggak ada orang bisa menangis lagi. Itu tugas gereja yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang menangis lagi. Siap untuk merubah itu? Maka itu kita bisa seperti ini. Lihat berapa orang yang lulus dari lembaga pemasyarakatan, kita bisa duduk sama-sama. Apa gini lihat? Jangan marah kamu ya. Tatonya separuh wajah begitu. Bagaimana? Maaf. Tuhan. Gak usah kamu tutupi, kelihatan sudah. Oh iya, pakai masker itu. Oke, sekarang yang terakhir saya minta Erik dengan Ivan maju. Ayo cerita tentang Kora ini sedikit aja, cepetan. Saya masuk Kora merasakan bahwa banyak teman yang lebih akrab dari yang pernah saya miliki. Wow. Jadi di Kora ada mengatakan bahwa grup tertentu harus bayar iuran aktif. Itu yang terbaik. Saya tidak bisa menyebutkan grup lain. Ya, tapi di Kora kerakratan itu sangat saya rasakan. Awalnya ya ketemu dengan teman-teman, mungkin awalnya juga dari Zoom ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di Zoom. Biasanya gini, setelah di Zoom kan setelah sudah selesai firman, kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Itu lebih panjang selalu daripada dengar khotbah. Pernah rekor sampai 24 jam. Jadi gantian setelah kita selesai, Pak Philip sama si siapa? Joe dari Amerika. Jadi gantian benar-benar estafet gitu, luar biasa ceritanya. Apalagi sekarang tambahan Pak Gata, lebih luar biasa lagi ya.
Jadi yang saya lihat itu di sini memang, karena saya waktu itu memang pada saat pandemi kan jarang bertemu teman sudah ya. Jadi kita ya hanya di rumah, terus ya udah kita dengar habis dengar firman, saya ketemu teman-teman, ada Pak Jaya, ada Pak Jeffrey, Pak Denny, saya cerita ngobrol, ada Hengki waktu itu juga. Nah lucunya juga Hengki waktu itu juga baru. Jadi dia cerita, dia tanya, Rick kamu kenal Hengki nggak? Nggak kenal, udah anak yang hilang ketemu lagi nih. Jadi ya dari situlah kita sharing-sharing, akhirnya ketemu teman-teman semua. Jadi sebenarnya kita juga nggak kenal latar belakangnya ya, tapi saya percaya kita disatukan dalam satu tempat yang wadahnya ada di SK, terus kemudian berlanjut ada Kompas dan lain-lain. Dan saya rasa kalau hari ini kita dibentuk sebagai suatu gereja, itu luar biasa banget gitu loh. Jadi gereja ini kita bisa mobilitasnya tinggi, nggak harus satu tempat. Bisa jadi nanti kita punya rencana tahun depan ya, Florida ya. Saya rasa itu aja lah ya. Saya banyak ketemu teman-teman, kebetulan kan sudah banyak yang kenal juga. Tapi hari ini betul-betul kita ketemu gitu loh. Jadi kita amin. Kita tahunya di Zoom. Terus saya juga kaget lihat Pak Andreas. Ternyata Pak Andreas lebih besar dari saya. Karena di Zoom itu kelihatan kok kecil gitu. Saya kaget. Ya itu aja mungkin dari saya. Ya terima kasih teman-teman sudah datang juga. Ya oke. Tepuk tangan. Ya. Jadi memang ini maka itu belajar ya saudara. Kalau Papa yang menuntun kita, dia bertanggung jawab untuk menyediakan. Jadi suatu hari Kristo ini tiba-tiba ngajak berapa yang Surabaya, ayo kumpul. Di mana gitu loh, jam 1. Jam 2. Apa? Oh pas ulang tahun. Nah, saya ini tunggu sampai jam 4 kok nggak kumpul-kumpul. Saya tanya kumpul di mana kalian? Gak jadi katanya. Padahal saya mau ikut nimbrung itu. Ya udah. Nah terus Erik tanya, Koden kan di Surabaya. Waktu pemberkatan nikah tadi siang jam 11 saya pemberkatan nikah. Anak rekan saya, penatua saya Pak T. Iya terus sore ada acara? Nggak ada. Ayo kumpul. Nah begitu dengar kumpul saya tanya di mana? Nah satu-satunya ya cari restoran agak luas gitu. Tapi saya bayangkan cerewetnya grup Kora ini bisa bubar itu restoran kalau kita kumpul. Iya toh. Dan lagi di mana? Ya udah masih cari terus. Nah suatu hari Pak Rusli berapa hari yang lalu, belum seminggu kok ya, 2 minggu ya, Pak Rusli yang punya villa ini tiba-tiba dia kontak saya, Koden ada di mana? Saya bilang saya lagi di Nabire. Oh ya, kenapa? Saya ini baru beli villa loh. Di mana? Di Tretes. Tanya lah ngapain kamu beli villa di Tretes? Rumahnya gede juga di Surabaya, Jakarta dia punya rumah. Nggak tahu Tuhan suruh 18 kamar Koden. Banyak sekali. Ini 18 kamar loh saudara. Terus untuk apa kamu? Dia ngomong gini, ya siapa tahu Koden perlu ngumpulin anak-anak. Oh iya? Wah kok tiba-tiba bayangkan. Nah saya utus Erik, Rick kamu kontak Pak Rusli, tanya villanya di mana. Cukup enggak? Karena kalau kita kumpul enggak cuma orangnya, yang bisa merobohkan rumah itu suara saudara. Ributnya minta ampun. Itu loh. Pokoknya kak, Shirley-nya mana kok hilang? Jadi kalau Shirley kumpul Betty itu gempa bumi 7,1 skala Richter. 8 itu share baru ngomongin. Kalau kamu kumpul Betty ketemu kamu itu gempa bumi kata Inge 8,0 skala Richter. Kata Mbak Inge udah kiamat ya. Oke ya. Jadi saudara luar biasa kalau Tuhan bekerja di antara kita semuanya. Ada lagi satu orang saya beri kesempatan. Oh Pak Filipus ya ayo. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Ini benar-benar luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, saya peroleh dari keluarga besar ini. Amin. Setiap ada anggota baru dari Korak masuk, saya bilang selamat datang di keluarga besar. Karena memang kita keluarga. Nah, waktu pertama kali saya ketemu Korak, ketemu Pak Daniel itu di SK juga. Jadi waktu itu saya panik tidak ada sebab.
Jadi seperti orang bingung gitu, saya telepon ke Pak Onisimus, itu kakak saya, pendeta di Gandusari. Dia kasih saya link untuk masuk ke SK. Saya masuk, saya mendengar pengajaran Papi. Tidak terima, saya berdebat soal takdir dan nasib. Nah, terus saya sama kakak berhenti, jangan berdebat. Kamu berhenti dulu, dengarkan apa yang Papi ajarkan. Saya dengar gitu, lama-lama mengerti. Nah, kemudian Tuhan kasih kesempatan dengan Cik Betty, saya dimasukkan ke Korak tanggal 5 April ya. Tanggal 5 April itu saya tidak tahu kenapa kok Cik Betty itu kasih saya masuk ke panitia KKR Lapas sebagai sekretaris. Saya bingung, kenapa? Lah saya itu jadi orang tidak bisa kemana-mana, hanya terlentang di tempat tidur saja kok jadi sekretaris gitu ya. Jadi tapi saya tidak ngomong kalau saya itu nggak bisa kemana-mana, saya tidak ngomong. Saya kerjakan apa yang sudah diberikan kepada saya kerjakan. Saya kerjakan semuanya karena kemurahan Tuhan. Akhirnya KKR boleh terlaksana dengan baik karena Tuhan Yesus juga bekerja bersama-sama. Kemudian dari setiap mengikuti Zoom itu saya dapat berkat dari KOAN ya, dari KOAN yang ada di Samarinda. Nah itu saya diberikan kuota untuk bisa mengikuti Zoom itu. Jadi kuota itu hanya habis untuk Zoom, tidak saya habiskan yang lain. Kemudian si Pak Jotirta yang di Denpasar itu bilang begini, kalau Pak Filipus pakai kuota pasti habisnya banyak. Pak Filipus pasang wifi saja. Nah, masih ngomong begitu, Pak Jotirta telepon ke Papi. Kemudian sama Papi saya dikasih berkat. Kemudian saya pasang wifi sudah terpasang. Saya dapat berkat lagi dari Ko Erik sebuah laptop itu untuk bisa mengikuti Zoom lagi. Benar-benar apa yang di Korintus itu ya, apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah saya duga, ya itulah. Kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan waktu itu saya tidak, kalau ikut Zoom, saya hanya kasih huruf F gitu aja, tidak pernah buka video. Nah, Ko David yang di Samarinda, di Makassar, itu dia punya saudara di Tulungagung, Pak Stephen. Nah, Pak David ini nyuruh Pak Stephen ini ke rumah saya. Waktu datang ke rumah dia kaget, rumahnya kok kayak gini gitu. Nah, kemudian dia kasih info ke Pak David, Pak Filipus itu rumahnya gini loh. Nah, kemudian dari tim Korak, tim Lakor itu, Cik Betty punya rentek mau renovasi rumah. Nah, dari situ saya bilang, Cik Betty, saat ini ada musibah dari NTT ya waktu itu, ada angin puting beliung. Nah, di sana banyak saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Lebih baik renovasi untuk rumah saya dipindah aja ke sana, kita bangun rumah di sana, gitu. Ternyata Cik Betty bilang, enggak, itu sudah berkatnya Pak Filipus. Ya sudah, saya nyerah gitu. Kemudian Pak Was punya program mau nembus ke daerah suatu wilayah, ada perlu dana. Saya bilang sama Cik Betty, dananya untuk renovasi saya pindah aja ke Pak Was. Tetap kekeh. Pokoknya itu Pak Filipus. Oke. Akhirnya karena sudah 2 kali saya tolak, tapi sepertinya memang Tuhan kasih berkat itu bagi saya, akhirnya saya terima. Nah, ternyata berkat itu datangnya 2. Ada yang dari Pak Jo Wahyudi yang ada di Amerika, dia juga kirim untuk renovasi rumah. Kemudian Pak Aan yang dapat dari Samarinda itu juga kirim tim untuk kok malah 2 gimana? Nah, akhirnya saya bilang untuk Pak Aan, Pak Jo itu, ini ada 2, lebih baik hanya 1 saja gitu. Akhirnya yang Pak Jo Wahyudi dihentikan, jadi sekarang yang bergerak dari timnya Pak Aan itu yang berkat yang saya terima sampai saat ini.
yang merubah kehidupan saya, merubah paradigma saya. Jadi akhirnya saya tahu bahwa doktrin denominasi itu hanya memisahkan kita. Ada tembok besar yang dibangun, itu yang harus benar-benar diruntuhkan. Dan Tuhan sudah menggerakkan, ini bukan apa ya, bukan mengatakan bahwa corona itu dari Tuhan, tidak. Tapi Tuhan menggunakan corona ini menghancurkan tembok-tembok itu. Amin. Akhirnya semua dari denominasi, dari doktrin itu hilang. Karena Tuhan menggunakan corona ini untuk menyatukan umatnya. Akhirnya gereja mula-mula itu terbentuk kembali. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Hebat, Filipus. Ya, itulah hebatnya Korak, komunitas orang rohani anggota kerajaan surga. Oke, support. Haleluya. Oke, yang terakhir, Soleh coba cerita. Setelah ketemu grup Korak ini, bagaimana? Ayo. Jadi namanya tetap Ahmad Soleh. Luar biasa, datang khusus dari Palembang. Halo. Nah, tidak apa-apa. Saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan Papi. Awalnya ketemu dengan Papi itu kami memang mengawali melayani saudara-saudara kita dari Bani Kedar, tapi saya punya prinsip mereka bukan tidak terima, tapi belum. Ya, amin. Belum berarti kita yang harus menyampaikan kepada mereka. Sehingga suatu ketika saya bertemu dengan Mbak Jeki Mesa, waktu itu juga sudah sering kenal karena saya diminta oleh GBDI Sumatera Selatan untuk mengisi seminar Islamologi setiap bulannya, khusus hamba-hamba Tuhan. Bertemulah dengan Mbak Jeki Mesa, pada waktu itu ketepatan kami ada pertemuan saudara-saudara kita Bani Kedar sekitar 35, semuanya Ustadz. Maka saya bilang kepada Pak Jeki, jangan khawatir, 35 Ustadz ini semuanya sudah Cina. Artinya Cina semuanya sudah mendapatkan kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Amin. Sehingga saya buat itu, lalu beliau tawarkan ada Papi namanya Pendeta Daniel Alexander, kayaknya cocok kata Pak Jeki Misa untuk membina teman-teman. Lalu saya ikut Zoom-nya dulu, benar ternyata setelah saya belajar, pada saat itu saya berpikir komunitas ini mau saya bawa kemana? Komunitas ini, karena komunitas ini tidak punya gereja dan tidak masuk ke dalam denominasi manapun. Nah, jadi saya berpikir kemana saya terus berdoa kepada Tuhan, apa yang mesti saya lakukan. Puji Tuhan setelah belajar mengikuti Zoom Papi dari SK, lalu akhirnya Kompas, lalu Pesat saya mengikuti, akhirnya pas tanggal itu pertemuanlah para teman-teman yang sudah Cina itu tadi ke Palembang. Ke Palembang, Papi datang. Papi datang mengajar kami semuanya, disitulah saya mulai putuskan. Saya bertemu dengan orang tua yang benar-benar cocok untuk membimbing kami semuanya. Maka pada hari itu saya putuskan, terima kasih Tuhan, berkat COVID ini, Engkau pertemukan kami dengan Papa yang mengajar kami menjadi leader, menjadi contoh, menjadi teladan buat kami semuanya. Kalau enggak, maaf, bukan saya menjelekkan gereja. Kalau enggak, saya sudah membuat pada waktu itu, sudah membuat sesuatu programnya para ustadz ini akan diajar oleh ahli-ahli teolog dan lain sebagainya supaya masuk ke dalam denominasi gereja yang tertentu. Tapi puji Tuhan, setelah kenal dengan Papi, saya menemukan wadah yang tepat dan bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Jadi yang saya rasakan, saya bersyukur sekali bertemu dengan saudara-saudara dan Bu Betty dan Pak Erik dan semuanya, Hendra dan semuanya.
saya cuma mau bilang, kita berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda mungkin bangsa, dipersatukan di dalam korak. Tujuannya hanya, saya selalu ingat, di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-11, yang bahasanya begini, wayah tarifa kulalisan yaswal masih wahwa robbu limajatillahil akhir. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Ini. Maka saya sangat senang sekali, Papi, terima kasih terus mengajar saya, mengajar kami semuanya, sehingga ayo kita anak-anaknya Papi. Saya selalu bilang kepada teman-teman, Papi ini yang buat jalan buat kita. Sekarang lagi buat jalan. Kita anak-anaknya yang akan meneruskan apa yang Amin, harus. Apa yang Papi sekarang kerjakan, kitalah anak-anaknya yang akan meneruskan. Maka ayo kita sama-sama kita menjadi berkat bagi semua banyak orang. Kita mau berdampak bagi semua banyak orang. Tidak penting dia orangnya apa, kulitnya warnanya apa, tapi kita mau supaya saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa terima dan mengaku di dalam mulutnya, percaya dengan segenap hatinya, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Kita terima kasih Papi, terima kasih semua teman-teman. Hari ini kita bisa bersama-sama di dalam keluarga Korak. Mungkin itu Pi, Ya. dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Musik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi Pak Pendeta Jeffrey Simu berdoa untuk kita. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.